Betul. Bapak dengar saya baik-baik. Ya, kalau di Islam itu, kenapa kita harus pusing-pusing? Kenapa harus kurban sapi jantan betina tidak ada? Kalau kita kurban sapi jantan saja Bapak bingung, bagaimana di Kristen kurban Tuhan? Persamaan kata tidak asli apa? Palsu. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian di sorga ya. Berarti ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu adalah palsu. Kasihan Onten ini ya. Oke ya, saya jawab ya. Silakan. Pasti dalil supaya jangan hanya kutip-kutip ayat saja. Memang kebiasaan kalian. Paulus lagi. Enggak. Atau tidak? Coba kamu buka 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 ayat 10. 4 ayat 10. Baca. Ya, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam musik kami lemah, tapi kamu kuat, kamu lihat tapi kami hina. Kau paham? Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Ibu, dia pakai kerudung bisa pakai tangan Yesus. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Jangan ada yang ketawa, itu orang tua. Berdosa kalian kalau ketawa. Buat saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosanya. Kalau buat saya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menebus dosa-dosanya. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, akhir-akhir ini nama PST Loading makin berkibar di jagat perdebatan lintas iman Islam versus Kristen. Jika sebelumnya nama Ustadz Zuma yang jadi ikon, sekarang muncul sosok yang juga tidak kalah memikat, yaitu PST Loading ya. Kelebihan PST Loading ini adalah gaya spontanitas yang kocak dan argumentasi yang tak terduga membuat debat yang sebenarnya keras dan sengit berubah menjadi renyah dan sangat menghibur ya. Sehingga lawan debatnya ikutan tertawa juga kadang-kadang ya, walaupun mungkin perasaannya menangis. Nah, kali ini akan menayangkan 5 video cuplikan momen-momen kocak saat PST Loading membuat lawan debatnya mati gaya. Tidak menyangka bakal mendapat respon yang seperti ini dari PST Loading. Video pertama, korban sapi jantan bikin bingung. Kok korban Tuhan kok malah nggak bingung? Ini dia. Jadi gini Bang, saya mau tanya dulu Bang, masalah tentang kurban. Kurban saudara-saudara kita salam. Kenapa pada kurban itu semua umpamanya sapi Bang? Kenapa tidak ada sapi betina? Semuanya harus jantan. Ada apa di balik itu? Iya. Hari raya kurban.
Iya, sabar. Oke, baik. Bapak bertanya kan? Berarti Bapak bertanya, saya menjawab, betul? Ya, benar. Oke, baik. Betul. Bapak dengar saya baik. Ya, kalau di Islam itu, kenapa kita harus pusing-pusing? Kenapa harus kurban sapi jantan, betina tidak ada? Kalau kita kurban sapi jantan saja Bapak bingung, bagaimana di Kristen kurban Tuhan? Kan di Islam kurban itu sapi. Sapi itu binatang, tapi di Kristen kurban Tuhan. Tuhan yang mati demi manusia. Kalau di kita sapi yang mati demi manusia, tapi di Kristen Tuhan yang mati. Benar tidak kalau Tuhan Bapak mati? Betul toh? Benar, Bang. Nah, itu sudah. Kalau Tuhan mati berarti Kristen yatim piatu, tidak Tuhan lagi. Ya, Ateis. Ya begitulah Oten, mereka suka bingung untuk hal yang normal, tapi nggak bingung dengan hal-hal yang semestinya mereka bingung ya. Kematian Tuhan kan harusnya membuat mereka bingung, tapi malah kematian sapi jantan yang malah bikin mereka bingung. Ini kebalik sepertinya ya. Berikutnya Oten yang suka menghujat Islam karena tampol ayat Bible-nya sendiri. Ternyata Tuhannya Oten itu ketiganya adalah palsu. Ini dia. Udah aku bilang cuma hanya bunyi-bunyian saja. Kan? Tiba-tiba dia membuktikan bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 lagi. Nih, kau buktikan kalau Tuhanmu itu Tuhan palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu satu. Ini yang kau pegangan. Kita buktikan teman-teman ya. Kita buktikan. Satu apa mereka ini? Satu dalam kesatuan apa satu dalam kepalsuan? Coba kita buktikan ya. Nih. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Kita buktikan. Siapa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, jeder. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidaklah asli, jederkon. Bagian ini pasti tidak asli. Persamaan kata tidak asli adalah apa, Pak Pendeta? Persamaan kata tidak asli apa, teman-teman? Palsu, Bang. Persamaan kata tidak asli apa? Palsu. Jadi ada 3 yang memberi kesaksian di sorga ya. Berarti ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah palsu. Kasihan Oten ini ya, menghadapi dilema tak berkesudahan. Yakin isi kitab sucinya asli firman Tuhan, tapi faktanya membuktikan bahwa isi kitabnya adalah palsu. Dan yang dinyatakan palsu justru ayat yang sangat mendukung doktrin Trinitas. Aduh, sakitnya tuh ya, nggak ada obatnya. Video berikutnya, apologet Oten si mata pisau mendadak linglung gegara PST loading menyebut nama Paulus. Satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba kamu jelaskan, untuk mendapatkan hidup yang kekal kita harus menuhankan Yesus atau menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan? Oke ya, saya jawab ya. Silakan. Pasti dalil supaya jangan hanya kutip-kutip ayat saja. Memang kebiasaan kalian. Paulus lagi. Enggak. Kalau supaya kita buka tenang. Jangan hanya main emoticon pikir kau ngomong itu udah benar. Oke ya. Ditolak bibirnya sendiri. Nah, si mata pisau ini udah ancang-ancang melakukan serangan, tapi mendadak mati gaya ketika loading tiba-tiba menyebut nama Paulus ya. Kenapa? Karena loading udah tahu pasti yang dijadikan sanggahan oleh lawan debatnya untuk menuhankan Yesus penebusan dosa adalah surat-surat karangan Paulus. Makanya mendadak dangdut si Robert ini seperti pesilat yang sedang kuda-kuda mau menyerang, tiba-tiba celananya melorot. Ini persis video terakhir sahabat tentang Oten hanya bisa nyengir malu mengakui bahwa Yesus tidak mengajarkan ibadah di gereja. Ini dia. Saya tanya, kalau kita ke masjid kan atau ayat 18, innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau ke gereja ada enggak dalilnya? Coba atau jelaskanlah bagaimana sehingga kalian itu ke gereja sementara Yesus ke sinagoge. Silakan.
Jadi saya jujur ya teman-temannya, kata gereja memang belum ada di dalam Ini yang saya suka sama dia, teman-teman. Ini yang saya suka sama dia. Apa manfaat menjadi oten? Supaya pintar. Ya, itu manfaatnya. Oh, supaya pintar. Oke, baik, tepuk tangan. Ya. Baik, dan untuk menyatakan supaya pintar ya, dengar baik. Oke, sabar. Ingat ya, dia tadi menyampaikan apa manfaatnya jadi oten supaya pintar. Mari kita sama-sama buktikan pintar atau tidak. Coba kamu buka 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 ayat 10. 4 ayat 10. Baca. Ya, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam utusan kami lemah, tetapi kamu kuat, kamu lihat tapi kami hina. Kau paham? Sabar, saya tanya. Iya, sabar, jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Kutanya dulu. Kami bodoh karena Kristus. Kami itu siapa? Ya, kami itu siapa? Yang percaya kepada Yesus. Berarti Kristen, ya kan? Iya, berarti orang Kristen bodoh karena Kristus. Ya, Ya, jadi gini ya sahabat. Jadi para apologet muslim dalam debat kontra Kristen itu sebenarnya lebih pada upaya menunjukkan kepada kita muslim bahwa seperti inilah cara oten dalam menjalani keyakinannya. Agar apa? Agar muslim itu nggak gampang terjerat iming-iming keselamatan jaminan pasti masuk surga dengan cara menumbalkan Tuhannya, coba ya. Selamat cukup dengan cara berkata dengan mulut bahwa salah satu warga Israel, anaknya Maria itu adalah Tuhan, dan percaya dengan hati bahwa dia dibangkitkan dari kematian gitu ya. Terus bersukacita atas kematian Tuhannya. Jadi itu syarat masuk surga. Ini tentu sungguh menggelitik nalar waras kita tentu saja. Loading atau siapapun kan hanya menjadi media untuk membuat oten itu berantem melawan isi kitabnya sendiri. Yang tertulis sangat jelas di kitab sucinya A, tapi oten mengubah maknanya menjadi Z. Jadi doktrin yang mereka imani itu berbeda dengan apa yang tertulis di kitab sucinya. Nah, itu jadi perdebatan selama ini. Jadi sengitnya debat mereka, ya karena ngotot dengan doktrinnya, tapi sama sekali tidak didukung oleh ayat kitab sucinya. Nah, contoh, ketika mereka berusaha meyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan, maka di saat itu pula dengan mudah kita tunjukin ayat yang memastikan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi hamba Tuhan, utusan Tuhan. Ya. Keyakinan Yesus adalah Tuhan bukan hanya tidak didukung ayat, tapi juga bertentangan dengan banyak ayat yang tertulis di Bible mereka. Bertentangan pula dengan akal sehat orang waras manapun sebenarnya. Tidak mungkin Tuhan merangkap hamba Tuhan. Nah, tidak mungkin Tuhan merangkap hamba Tuhan. Nggak mungkin. Hamba Tuhan kok merangkap Tuhan. Terus klaim menang melawan maut. Pada saat yang sama pernah berhari-hari tidak berdaya dikuasai maut. Ini kan kontradiksi, ya. Terus tidak mungkin Alfa Omega tapi punya riwayat berawal, lahir, bahkan bersilsilah, bahkan mati. Ya, Alfa Omega kok masa begitu? Tidak sesuai, kan? Terus tidak mungkin Tuhan yang Maha Kuasa atas dosa manusia, pada saat yang sama Tuhan itu sendiri yang harus menderita dan mati oleh dosa yang dikuasainya. Tidak mungkin yang menyerahkan kuasa dan yang menerima kuasa adalah satu. Itu semua kan tidak mungkin ada di pikiran atau di nalar diterima oleh orang-orang waras manapun, ya. Terus aku dan Bapa adalah satu. Lah kalau satu di sini bermakna esa, ya jelas sudah nggak mungkin. Kata dan yang menjadi penghubung menunjukkan dua entitas. Sama seperti anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Semua yang waras pasti paham. Duduk di sebelah kanan harus ada yang di sebelah kiri. Tidak mungkin satu, ya, berarti harus dua. Nah, jika satu nggak mungkin disebut duduk bersebelahan. Jadi yang begini ini sudah nggak bisa lagi ditawar-tawar gitu loh, ya. Atau contoh lain misalnya, Yesus naik ke bukit semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Atau Yesus sujud dan berdoa kepada Bapa. Coba dinalar Bapak Ibu. Ya sahabat semuanya. Jika yang dituju Yesus dalam berdoa adalah diri Yesus itu sendiri, karena Bapa dan Yesus hakikatnya satu, maka jelas Yesus sedang tidak waras. Semalaman meminta kepada dirinya sendiri, bahkan sujud kepada diri sendiri. Itu bukan kerjaan orang waras kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga Yesus yang mulia melakukan itu. Justru karena dia bukan Tuhan, makanya dia layak melakukan ini dan itu. Sebagai manusia atau sebagai hamba Tuhan. Dan itu semuanya ada tertulis jelas di Bible.
Terus di mana posisi Yesus sebagai Tuhan? Ya. Tidak mungkin didapat dari ayat-ayat yang perkataan Yesus sendiri. Itu hanya mungkin kita dapatkan di pernyataan atas surat-surat Paulus. Itulah sebabnya sering dalam perdebatan menyebutkan bahwa sebenarnya Kristen itu bukan pengikut Yesus tapi pengikut Paulus. Kenapa bisa begitu? Karena ayat-ayat yang dijadikan rujukan untuk menuhankan Yesus tentang termasuk soal doktrin keselamatan dengan cara penebusan dosa di tiang salib itu hanya ada di surat-surat Paulus. Sedangkan pernyataan Yesus malah disuruh bertobat. Baca di Matius pasal 18 ayat 1 sampai 4. Murid-murid yang paling dekat dengan Yesus itu disuruh taubat, harus menjadi seperti anak kecil. Nah, tidak pernah Yesus mengatakan bahwa kalian sahabatku, kalian murid-muridku tenang saja. Dengan matinya aku di tiang salib, maka itu untuk menghapus dosa kalian. Enggak ada. Yesus malah menyuruh murid-muridnya untuk bertobat. Harus menjadi seperti anak kecil. Tentu maksudnya di sini supaya suci, bahwa anak kecil itu karena lepas dari dosa. Problem lagi di Kristen adalah anak kecil baru brojol, oe-oe itu sudah dianggap berbuat dosa. Nah itu siapa lagi yang mengatakan seperti itu? Paulus lagi. Aduh ya. Jadi itu mungkin sahabat. Semoga apa yang kita tayangkan makin menguatkan kita dalam iman Muslim, iman Islam. Jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang gampang percaya doktrin keselamatan, jaminan keselamatan, padahal dengan cara menumbalkan Tuhannya. Masa menderita dan kematian Tuhannya menjadi syarat untuk keselamatan? Yang benar aja ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.